Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dengan izin Allah, insya-Allah pada hari ini kita akan tambah satu lagi pengetahuan kita dengan nama Allah yang jarang-jarang dari kalangan umat Islam Nusantara khasnya yang mengetahuinya. Jarang-jarang. Dengan kata lain, nama Allah yang akan kita bahas ini yaitu As-Sittir. As-Sittir. Sebagaimana penjelasan kita pada minggu lalu tentang nama Allah Al-Hayyu, Maha Pemalu, juga nama Allah As-Sittir yang membawa makna Maha Tersembunyi. Tidak begitu familiar, tidak begitu biasa kita dengar, khasnya bagi umat Islam Nusantara. Yang kita biasa dengar Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rab, Al-Basir, As-Sami, Al-Alim, Al-Hakim, yes. Tetapi As-Sittir yang artinya Allah yang Maha Tersembunyi tidak begitu biasa kita dengar. Baik. Pagi ini kita akan bahas selama 1 jam berikut ini dengan nama Allah As-Sittir. Perkara pertama yang kita perlu tahu, apakah nama Allah As-Sittir ini pernah disebut dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi yang sahih sebagai 2 rujukan utama tentang nama dan sifat-sifat Allah? Jawabnya ada. Kita boleh lihat di dalam hadis sahih riwayat oleh yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun sittirun yuhibbul haya wa sitr. Fa idza ightasala ahadukum falyastatir." Artinya, sesungguhnya Allah Maha Pemalu. Innallaha hayyun, sesungguhnya Allah Maha Pemalu. Sittirun, Maha Tersembunyi. Dia suka kepada sifat malu dan tersembunyi atau tertutup. Oleh itu, jika salah seorang dari kamu mandi, maka hendaklah dia berselindung, yaitu menutup diri di suatu tempat sehingga tidak dilihat oleh orang lain. Itu maksudnya falyastatir. Nah, kita langsung saja kepada makna As-Sittir. Apa makna As-Sittir? Nama Allah As-Sittir yaitu dengan timbangan fi'il, sittir, fi'il, dia adalah termasuk salah satu sirah mubalaghah. Sirah itu format, bentuk
Mubalaghah menunjukkan atau membawa makna bersangat-sangatan, berlebih-lebihan. Tersembunyinya Allah berlebih-lebihan, bersangat-sangatan. Oleh sebab itu, perkataan as-sitir dia membawa makna al-khafa, tersembunyi. At-taghtiyah, tertutup. As-saun, terlindung. Ia juga membawa makna al-man'u, yakni menghalang, dan al-ibti'ad, menjauhi dari sesuatu. Semua makna-makna itu tersirat di dalam ungkapan sitir. Tersembunyi, tertutup, terlindung, menghalang, dan jauh dari sesuatu. Kelima makna itu tersirat di dalam as-sitir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apa sabda Nabi? Yang menyuruh supaya kita menggunakan sutra. Apa makna sutra dalam salat? Kita menggunakan pembatas. Kita menggunakan penghalang. Kita menggunakan pelindung. Ketika kita salat, supaya orang jangan lalu di hadapan kita. Itu namanya sutra. Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ay yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu, rawahul Bukhari. Apabila salah seorang dari kamu salat dengan melindungi atau membuat sutra dari laluan manusia, lalu seseorang ingin melintasi di hadapannya, maka hendaklah dia menghalangnya. Apabila kita pakai sajadah, lalu sebesar mana sajadah itu, tempat kita berdiri sampai kita sujud, itu sutra. Depannya itu sutra. Batasan. Seseorang tidak boleh lalu dalam sutra tersebut. Atau kita punya remote kontrol untuk aircon. Kita punya pen. Kita tidak ada sutra. Kita boleh letakkan remote control di depan kita, depan dari tempat kita sujud. Antara kita dengan sutra itu tidak boleh ada yang lalu. In between. Kalau lalu di depan sutra, di depan remote, depan, tak jadi mengapa. Tidak jadi masalah. Tapi jarak antara tempat kita berdiri dengan sesuatu benda yang kita letak, itu namanya sutra. Tak boleh kita lalu in between. Kata Nabi dalam hadis sahih tadi, hendaklah kamu halang orang yang ingin lalu. Kamu halang dengan tanganmu. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, andai kata orang yang akan lalu di depan orang yang salat, antara dia dengan sutra, mau lalu juga. Andai kata orang yang akan lalu itu mengetahui
dosa apakah yang dia bakal terima kelak? Dosa apakah yang dia bakal dosa apakah atau siksaan apakah yang bakal dia terima kelak di akhirat? Niscaya yang akan lalu itu sanggup untuk berdiri 40 tahun. 40 tahun sanggup dia berdiri menunggu orang itu sampai selesai. Kalau tak ada jalan lain, itu memberi isyarat bahwa kita sangat dilarang bila seseorang salat sendirian. Lain halnya salat berjamaah. Kalau kita lihat di Mekah atau Madinah, banyak orang kadang-kadang ketika kita salat berjamaah bersama imam, ada orang lalu depan kita, tidak jadi masalah. Dalam ilmu fiqh dikatakan bahawa sutrahnya makmum adalah imam. Di depan imam tak boleh. Nah, karena sutrahnya makmum ketika salat berjamaah adalah imam, maka andai kata seseorang dalam masjid yang terdiri dari 10-20 saf, dia terbatal, lalu dia keluar dengan melalui di depan makmum, tidak jadi masalah. Sebab sutrahnya makmum adalah imam. Okey, kita tidak bahas bab fiqh, sekedar nak menjelaskan makna sutra. Hadirin dan hadirat, kalau itu makna sitir menurut bahasa, apa pula makna sitir menurut istilah agama, Pak Ustaz? Makna sitir menurut istilah syarak. Adapun nama Allah As-Sittir ini, menurut pandangan syarak atau menurut pandangan agama, maksudnya ialah, ini dia, menutupi yang sangat banyak ke atas keaiban hambanya. Allah tak suka mendedahkan kecacatan, keburukan, kejahatan manusia yang berbuat jahat. Allah tak suka mendedahkan keaiban mereka. Bersangat-sangatan Allah Subhanahu wa taala menutupi. Dia menyukai sifat menutupi aib dan cacat celah seseorang. Bukan macam setengah kita yang suka sangat mendedahkan keaiban orang. Tapi Allah tidak. Itu sebabnya Allah salah satu namanya As-Sittir, yang maha menutupi, melindungi, menyembunyikan. Dia sangat murka terhadap sifat seseorang yang suka mendedahkan keburukan seseorang. Tapi Ustaz, akhir-akhir ini sungguh banyak orang-orang yang membuat kritikan terbuka ke atas ajaran seseorang. Itu bab lain. Kita dah bahas dah. Menceritakan keaiban seseorang. Yang keburukan dan kesesatan itu disebarkannya kepada orang ramai, maka menegur orang tersebut juga mesti terbuka. Demi menyelamatkan orang ramai. Itu bab lain. Banyak hari ini orang-orang yang berilmu dalam bab hadis, dalam bab tafsir, dalam bab akidah menegur secara terbuka. Mengapa tegur secara terbuka, tidak disembunyikan?
Karena orang tersebut menyebarkan ajarannya secara terbuka. Oleh sebab itu dalam Islam, maka pembetulan atau kritikan itu berdasarkan hujah Quran dan Sunnah juga mesti terbuka demi menyelamatkan orang ramai. Itu bab lain. Tapi andai kata dia amal sendiri, ketika itu tegur mesti direct kepada orang berkenaan. Karena itu amalan dia pribadi. Kalau kita rasa tak setuju, juga secara pribadi, personal. Tapi kalau dia melibatkan ajarannya disebarkan di khalayak ramai, melalui YouTube, melalui mass media, maka teguran itu juga mesti secara terbuka. Kita kena faham itu. Itu sebabnya kata Imam An-Nawawi, ada 6 tempat yang kita boleh menceritakan aib orang lain. Satu di antara 6 itu, yaitu menegur sesuatu ajaran yang songsang demi menyelamatkan orang ramai. Dia menyuruh agar menutupi maruah seseorang dan sangat benci membongkar kekurangan seseorang. Dia melindungi keaiban hambanya walaupun hamba itu melakukan maksiat secara terang-terangan. Allah tahu dia telah melakukan perbuatan secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala tetap sembunyi. Dia bersedia memaafkan dan mengampuni dosa hamba-hambanya tanpa mengira betapa besarnya dosa mereka. Allah tak kisah. Sampai begitu maknanya sitirnya Allah. Selagi hambanya itu mentauhidkannya atau mengesakannya. Dia bersedia memaafkan orang yang dia kehendaki. Kalau dosa yang dia lakukan, dosa besar, sampai dia mati, kecuali dosa syirik. Dosa syirik maknanya dia tidak mentauhidkan Allah. Kalau dia mentauhidkan Allah, tidak buat syirik sampai dia mati, walaupun beberapa dosa besar dia lakukan, dosa tersebut Allah boleh maafkan jika Allah berkehendak. Lihat ayat 48 dari surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampun dosa syirik dan Allah akan ampun dosa selain itu bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Demikianlah juga Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang beriman, saling menutupi dan menyembunyikan keaiban masing-masing, dan agar mereka menjauhi saling mendedahkan keburukan pihak lain. Allah sangat suka kalau kita menyembunyikan keaiban orang lain. Oleh itu, jika Allah sudah melindungi keburukan hambanya di dunia, niscaya Dia akan menyembunyikan keaiban mereka pada hari pembalasan. Ini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sabda Nabi, la yasturullahu ala abdin fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Tidaklah Allah menutupi keaiban hambanya di dunia, melainkan Allah juga akan menutupi keaibannya pada hari kiamat. Nah, sekarang kita ingin lihat pula kehebatan nama Allah As-Sittir. Apa dia kehebatan nama Allah As-Sittir? Yang maha
tersembunyi. Di antara kehebatan nama Allah As-Sittir, yaitu Maha Menutupi, ada dua. Pertama, hamba-hamba Allah melakukan maksiat secara terang-terangan dan menyalahi hukum hakam Allah, padahal mereka sangat memerlukan dan berhajat kepada nikmat Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka tidak akan sanggup melakukan maksiat, melainkan dengan mempergunakan kemudahan dan rezeki daripada Allah. Dia gunakan nikmat Allah karena memiliki harta yang banyak. Lalu dia berzina, lalu dia berjudi, lalu dia memiliki wanita simpanan. Padahal kemudahan tersebut, nikmat semuanya datang daripada Allah. Tak malu ke? Buat juga maksiat. Namun Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna segala-galanya, Dia maha kaya, Dia maha kuasa. Sedangkan manusia pula sangat berhajat kepada Allah setiap saat dan ketika. Namun Allah tetap malu untuk membongkar kesalahan mereka dan menurunkan malapetaka ke atas mereka. Allah malu, Allah segan. Begitu hebat maknanya rasa malu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin bongkar kejahatan yang dia lakukan, suami buat jahat di belakang istri, istri buat jahat di belakang suami, Allah boleh saja gerakkan hati suami atau istri untuk pergi ke tempat pasangannya melakukan dosa. Boleh saja kalau Allah mau, tapi tidak. Itu maksudnya antara lain Allah sembunyikan keaiban manusia, walaupun Allah tahu. Sifat seperti itu perlu kita miliki, walaupun tidak sesempurna tentunya sifat sitir yang ada di sisi Allah. Yang kedua, kehebatan nama Allah As-Sittir. Dia maha pengampun dan maha memaafkan dosa-dosa mereka. Sudahlah dia tahu dosa demi dosa dia lakukan, tetapi Allah SWT tetap terbuka untuk kita minta maaf dan minta ampun. Malahan bukan saja menerima kemaafan dan keampunan, tobat, malah Allah SWT akan mengganti keburukan yang dia pernah lakukan itu dengan kebaikan jika mereka bertobat kepadanya dengan tobat nasuha. Nah, kita dah berkatakan bab ini, bahwa konsep tobat dalam Islam bukan sekedar menutupi kesalahan, menghapuskan kesalahan, bukan. Tetapi sebanyak mana dosa yang kita lakukan lalu kita tobat nasuha, Allah ganti kesalahan-kesalahan yang banyak itu dengan pahala yang banyak. Allahu Akbar. Hebat sungguh sifat Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya orang yang beriman, orang yang memahami satu demi satu nama-nama Allah, biasanya mereka akan jadi orang baik. Mereka tetap akan buat suruhan Allah, walaupun tidak ada seorang pun yang melihat apa yang dia buat. Mereka tetap akan menjauhi perkara-perkara yang Allah murka.
walaupun dia berada di suatu negeri atau tempat, tak ada seorang pun yang kenal dia. Dia tetap tidak akan buat perkara tak senonoh. Apa sebab? Karena begitu mendalam kepahamannya terhadap sifat-sifat Allah yang maha melihat, yang maha mengetahui, yang maha. Dia tahu segala-galanya. Orang yang beriman, dia tak tergamak melakukan. Apalagi di hadapan Allah. Kalau kita biasanya malu melakukan maksiat di depan orang-orang yang kita cukup hormat, cukup respect, karena jasanya banyak terhadap kita. Kita malu. Nah sekarang tak malu di hadapan Allah. Dia yang cipta kita, segala hajat dan keperluan kita, dia yang supply. Ini kaitannya. Kata-kata Sayyidina Ali, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama, kamu mesti kenal Allah. Orang apabila kenal Allah, pasti dia akan sayang Allah. Sungguh tepat bidalan orang tua-tua. Tak kenal, maka tak cinta. Tak kenal, maka tak sayang. Kenal dulu. Itu sebabnya kita pendakwah-pendakwah sunnah, pendakwah-pendakwah Al-Quran dan As-Sunnah, selalu saja dilabel dengan label-label yang tak menentu. Kadang-kadang mereka yang label itu tak dengar pun ceramah ustaz-ustaz yang mereka label sesatlah, songsanglah, tak dengar pun. Hanya sekedar dengar komen ustaz yang menjadi idolanya. Oh, si fulan itu ini, si fulan itu jangan ikut. Langsung. Tak mau dengar sendiri. Itu sebabnya ustaz ucapkan banyak-banyak kepada tim, khasnya Pak Yusuf, Saudara Firdaus, dan lain-lain yang telah membantu Ustaz begitu baik dalam membuat jadual, mengirim kepada para jemaah playlist tentang akidah, tentang tafsir, tentang ini, tentang hakikat dua kalimah syahadat, tentang al-asma'ul husna. Sila dengar. Simpan baik-baik. Jangan sampai hilang dan dengar satu persatu. InsyaAllah bermanfaat. Apa yang kita dakwahkan bukan suka-suka hati. Semuanya ada dalil Quran dan Sunnah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan dengan kesan iman kepada nama Allah As-Sittir. Di sini ada 4. Ini bahagian akhir. InsyaAllah kita akan tamatkan jam 11. Sebab Ustaz akan pergi ke suatu tempat untuk tujuan percetakan buku-buku yang belum siap. Dalam masa setengah jam ini, kita akan bahas tentang kesan-kesan kepada nama Allah As-Sittir. Keyakinan yang mantap dan mendalam seseorang terhadap nama Allah As-Sittir. Apa dia? Bila dia dah faham sangat dengan nama Allah As-Sittir ini, niscaya akan membuahkan sifat terpuji pada diri orang berkenaan. Mudah-mudahan juga terhadap diri kita. Apa dia? Pertama, dia akan menjadi orang yang sangat cinta
dan kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita buat kesalahan di depan orang tua, ibu bapa yang sangat banyak jasanya, kalau kita terserempak buat kejahatan di hadapan bos kita, orang yang banyak bantu kita selama ini, majikan kita, malu tak? Malu tentunya. Tapi mak bapak kita tak mau heboh-hebohkan kesalahan yang kita buat. Majikan kita, orang yang selama ini banyak bantu, tak mau sebar-sebarkan keburukan yang mereka nampak. Kita akan respect tak pada mak bapak macam itu. Kita akan hormat tak terhadap majikan seperti itu. Yes. Karena mereka mempunyai sifat asitir, suka menutup-nutup kesalahan anak buahnya, anaknya. Padahal sifat menutup mereka itu tak seimbang dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu. Lalu dia tetap sembunyikan kesalahan kita. Kalau kita terhadap ibu bapa dan majikan seperti itu, kita akan sayang pada mereka, kita akan hormat pada mereka. Mengapa tidak sayang pada Allah yang mempunyai sifat sitir, sitron, melebihi dari segala-galanya? Ibu bapa, majikan, dia sembunyikan, barangkali mereka tak mampu untuk memberi hukuman. Maafkan sajalah. Maaf sajakanlah. Tapi Allah tidak. Allah apabila manusia buat kejahatan yang dia tahu sangat, jika dia ingin menyiksa, boleh tak? Boleh sangat. Dia boleh matikan anytime. Dia boleh cederakan orang tersebut bila-bila masa. Tapi Allah tidak lakukan itu. Lalu timbul tak rasa sayang pada Allah? Sepatutnya macam itu. Tapi gara-gara tidak memahami konsep ini, terus saja dosa demi dosa dilakukan. Tobat dilambat-lambatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Dia akan menjadi orang yang sangat malu kepada Allah. Nah, ini dia kesannya. Dia akan jadi orang yang sangat malu kepada Allah. Sebab apa yang dia buat Allah tahu. Allah lihat. Ketika Allah melihat hambanya melakukan maksiat kepadanya, dia tidak segera menghukumnya. Malahan pada masa yang sama, dia tetap sahaja melimpahkan kurnia-Nya kepada mereka dengan berbagai nikmat dan kebaikan. Makin banyak buat maksiat, makin dimurahkan rezeki. Makin disehatkan badannya. Cuma kita kena ingat, nikmat-nikmat semacam itu namanya nikmat istidraj, yang boleh membawa kebinasaan jika berterus-terusan tidak segera berhenti dan bertobat. Itu namanya nikmat istidraj. Berapa banyak orang yang melakukan kesalahan demi kesalahan, namun dia tetap saja diberi oleh Allah nikmat.
nikmat dari sudut kemewahan hidup, nikmat dari sudut status kedudukan. Tiba-tiba di saat-saat dia sedang tinggi dan mewah, Allah matikan dia tiba-tiba sebelum sempat bertobat pada Allah. Itu namanya nikmat istidraj. Ini yang paling ditakuti oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika diangkat menjadi khalifah Ar-Rasyidin yang kedua, apa kata beliau dalam doanya? Allahumma inni a'udzubika min akuna mustadraja. Allahumma inni a'udzubika min an akuna mustadraja. Ya Allah, aku mohon dilindungi daripada mendapat nikmat istidraj. Beliau bimbang dengan begitu tinggi kedudukannya sebagai Amirul Mukminin, beliau bimbang jadi orang yang salah guna kuasa. Itu maksudnya. Hati-hati. Jangan sampai semakin tinggi kedudukan, semakin mewah kehidupan, lalu kita membuat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah satu demi satu tanpa tobat. Bahaya. Itu namanya nikmat istidraj. Yang kedua, jika seseorang betul-betul meyakini sampai di mana, sampai demikian rasa malu yang ada pada sisi Allah, Allah malu nak menghukum mereka, dia tetap menutupi keaiban hambanya, walau banyak macam mana pun keburukannya. Hadirin dan hadirat, sebenarnya apa yang kita tahu keburukan seseorang, itu sebenarnya sedikit yang dapat diketahui oleh orang-orang tertentu sebagai saksi. Sebenarnya banyak lagi yang orang tak tahu yang dia buat secara sembunyi-sembunyi. Tapi Allah tahu segala-galanya. Ustaz ulang, jika seseorang betul-betul meyakini sampai demikian rasa malu yang ada pada sisi Allah, dia tetap menutupi keaiban hambanya, padahal mereka sangat memerlukan kemudahan daripada Allah. Apakah makanan, minuman, tempat, oksigen dan lain-lain. Dan dia pula suka hambanya yang gemar menutupi kesalahan Muslim lain. Nah, Allah bukan saja punya sifat sitir, tapi Allah juga suka kalau ada orang Islam yang punya sifat macam sifatnya itu, yaitu suka menutupi kesalahan orang lain. Tak mau mendedahkan. Allah suka pada Muslim itu. Maka sifat Allah yang maha mulia itu akan meresap di dalam diri hambanya, sehingga dia tidak akan suka membuka keaiban dirinya dan keaiban Muslim lain. Aib diri pun tak mau. Aib orang lain apalagi. Aib orang lain tak mau dibuka, apalagi aib diri. Simpan. Jangan didedahkan. Adapun sikap menutupi keaiban hambanya ke atas dirinya sendiri, dengan maksud bahawa dia Allah benci untuk membongkar dosa hamba-hambanya jika mereka melakukan maksiat. Itu maksudnya Allah malu. Allah tutup. Karena Allah tak mau membongkarkan keaiban atau dosa hambanya. Sedangkan maksud dia Allah suka menutupi keaiban makhluknya, dia menyuruh agar hambanya saling menutupi kesalahan masing-masing mereka. Hal ini diisyaratkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati, jadikan hadis ini nih, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim sebagai
prinsip hidup. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi keaiban muslim lain, niscaya Allah pasti akan menutupi keaibannya pada hari kiamat. Ustaz ulang sekali lagi. Ini yang di dalam ilmu akidah dipanggil dengan kaedah al-jaza min jinsil amal. Pembalasan daripada Allah bersesuaian dengan amal orang tersebut. Apa dia contoh, Pak Ustaz? Siapa yang suka menutupi keaiban orang lain, kelak pada hari kiamat Allah juga akan tutup aibnya, celanya, kejahatannya. Allah tak bongkar. Padahal kalau Allah tidak bongkar boleh saja. Tapi berkat dia dulu di dunia suka menyembunyikan, suka menutup-nutup kesalahan orang lain yang dia tahu. Sebagai balasannya, kesalahan-kesalahannya di akhirat nanti juga akan ditutup oleh Allah. Ini namanya mantuk. Mantuk itu yang tersurat. Apa dia yang tersirat, Pak Ustaz? Semua kita tahu. Kebalikannya. Siapa yang suka mendedah-dedahkan aib orang lain, akan tiba masanya Allah dedahkan nanti di akhirat segala keburukannya, walaupun manusia lain tak tahu. Itu dia bahayanya sifat suka mendedahkan keaiban orang lain. Tapi kecuali ya, seperti yang Ustaz sebutkan tadi, bila keburukan itu dibuat secara terbuka dan kita pula bimbang orang menjadi salah faham dalam beragama, yang itu boleh kita bongkar. Salah pandangan macam itu. Nanti Ustaz akan bongkar satu kesalahan yang cukup meluas. Dan sebagai gantiannya apa, Pak Ustaz? Nanti insya-Allah dalam masa terakhir sebelum jam 11. Jadi yang kedua, miliki sifat suka menyembunyikan keaiban orang lain. Jangan suka mendedahkan. Bila itu awak lakukan, kesalahan awak nanti akan Allah dedah dan bongkar di akhirat. Yang ketiga, di antara hikmah atau rahasia mengapa kesalahan jenazah, jenayah, di antara rahasia mengapa jenayah zina dan liwat hanya sabit dengan dua bukti, dengan dua sebab baru sabit dosa zina dan homoseksual. Dia tidak sabit kalau bukan dari salah satu dua sebab ini. Sebab yang pertama, pengakuan dari orang berkenaan dia telah berzina. Baru dia disabitkan bersalah dan dihukum. Kalau orang berkenaan tidak mengaku dia berzina atau dia telah melakukan liwat, cara kedua, sabitkan
dosa tersebut, jenayah tersebut dengan 4 orang saksi. Mesti 4 orang saksi. Begitu tertera dalam Al-Quran, begitu tertera dalam hadis Nabi. Kalau saksinya hanya 3 orang, tak sabit. Apalagi 2 orang. Berbeza untuk jenayah-jenayah lain. Tapi jenayah zina dan liwat mesti 4 orang. Bila ditanya mengapa Pak Ustaz? Perkara ini menjadi pembahasan panjang dulu ketika Ustaz belajar di Riyadh. Karena kita belajar di Ma'ad Ali lil Qadha, perguruan tinggi kehakiman. Sebenarnya kita layak jadi hakim bila keluar dari sana. Tapi Ustaz saya tak mau melibatkan diri dalam bidang kehakiman, tapi lebih suka kepada dakwah. Ma'ad al-Ali lil Qadha, perguruan tinggi kehakiman. Pembahasan berlaku di dalam kelas. Kata Ustaz berkenaan menjelaskan. Jenayah zina dan liwat mesti 4 orang saksi. Karena ia ada kaitannya dengan maruah, harga diri. Maruah diri. Dan Allah Subhanahu wa taala tak mau dedahkan orang-orang yang melakukan dosa tersebut di dunia, kecuali jika orang berkenaan mengaku, dan yang kedua disebabkan ada 4 orang saksi. Mengapa 4 orang saksi? Walaupun dalam pemikiran kita susah nak dapat 4 orang saksi. Hikmahnya, rahasianya, karena Allah ingin menutup maruah manusia berkenaan. Sebab andai kata di dunia tidak sabit kesalahannya, yang hanya diketahui oleh seseorang, atau 2 orang, atau 3 orang, dia jangan dihukum di dunia. Tapi di akhirat nanti dia akan dihukum jika dia tidak tobat. Sekali lagi, hukuman dalam Islam mesti sabit. Kalau tidak sabit, dia digugurkan. Tak kira apapun kesalahannya. Sebab ada satu kaedah dalam Islam yang telah diamalkan oleh dunia internasional. Apa bunyi kaedah itu? Membebaskan pesalah yang diragukan kesalahannya. Ustaz ulang, membebaskan pesalah yang diragukan kesalahannya itu adalah lebih baik daripada menghukum pesalah dalam keraguan. Dalam bab zina, liwat, mesti 4 orang. Kalau tidak cukup 4 orang, tak sabit. Bebaskan dia. Jangan dihukum rajam. Jangan dihukum sebat. Kaedah dalam Islam, semua manusia pada asalnya adalah bersih, tidak berdosa, kecuali ada bukti yang lengkap bahawa dia telah berdosa. Baru dia hukum. Ekoran daripada ketetapan itu membebaskan pesalah yang tidak sabit kesalahannya, atau dengan bahasa lain yang diragukan kesalahannya, lalu dibebaskan, better daripada kita menghukum pesalah dalam keadaan ragu. Biar Allah
biar Allah yang menghukumkan di akhirat nanti kalau dia tidak tobat kepada Allah. Okey. Itu yang Ustaz jelaskan pada bahagian yang keempat ini. Jadi kita dah masuk sekali yang dengan yang keempat. Hukum asal bagi setiap manusia adalah suci dan tidak bersalah, sehingga dibuktikan bahawa dia bersalah. Atas dasar ini pula lah undang-undang dalam Islam malahan diamalkan oleh undang-undang antarabangsa. Ini dia, membebaskan pesalah yang diragukan kesalahannya adalah lebih baik daripada menghukum pesalah di dalam keraguan. Allahu Akbar. Cantik Islam. Sebab kita tahu, di dunia dia tidak dihukum. Di akhirat dia tak lepas dari hukuman Allah. Andai kata dia tidak taubat. Sungguh banyak kisah zaman silam yang boleh dijadikan pengajaran, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tangguhkan beberapa kali dari menghukum pesalah, seperti kisah wanita Al-Ghamidiyah dan Ma'az yang mengaku telah berzina dengan harapan kiranya mereka memohon ampunan dan bertobat kepada Allah. Wanita mengaku di depan Nabi, wanita Ghamidiyah, saya telah berzina ya Rasulullah. Saya sudah hamil karena berzina ya Rasulullah. Nabi suruh balik. Jaga kandunganmu. Datang lagi. Kata Nabi, lahirkan babymu. Anak masih kecil, datang lagi mengaku. Kata Nabi, besarkan anakmu. Nah, datang kali berikutnya, baru Nabi suruh dia rajam. Sampai mati. Ma'az, seorang laki-laki juga mengaku telah berzina. Nabi suruh balik. Lalu Nabi cek dari kawan-kawannya. Apakah Ma'az itu waras akalnya atau bagaimana? Sahabat jawab semua mengatakan dia orang yang berakal, waras. Sebab Nabi bimbang dia gila. Nah, setelah beberapa kali, barulah Ma'az itu dirajam. Sampai begitu maknanya Islam melihat kes zina ini bukan mudah untuk dihukum. Hadirin dan hadirat, ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Kita ada masa 5 minit untuk menjawab satu soalan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertanyaan itu berbunyi, Pak Ustaz, saya mohon pencerahan Pak Ustaz tentang ucapan ini selepas selesai membaca Al-Quran. Jazakallahu khairan. Topiknya sunnah ketika selesai membaca Al-Quran. Selesai membaca Quran, apa yang patut kita baca? Kata poster ini, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata, jangan sebut sadaqallahul azim, tapi ucaplah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Betul ke Pak Ustaz? Yes. Ustaz ingin jelaskan terhadap pertanyaan ini dengan jawaban. Bila ditanya apakah zikir yang patut kita baca setelah selesai membaca Al-Quran mengikut sunnah Nabi, jawabnya sama dengan doa
kafarat. Dipanggil juga sama dengan tasbih kafarat. Dipanggil juga dengan zikir kafarat. Yaitu apabila kita selesai satu-satu majlis, kita hendaklah baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Betul tak itu adalah doa kafarat atau tasbih kafarat atau zikir kafarat? Yes, ketiga-tiga nama itu boleh. Tapi ini membaca Al-Quran, Pak Ustaz. Kata Syekh bin Baz, yaitu mantan mufti Arab Saudi, termasuk kibarul ulama, ulama besar di Arab Saudi, dan beliau pernah jadi rektor ketika Ustaz dulu belajar di Islamic University Madinah, rektor. Kata beliau, tidak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar membaca sadaqallahul azim bila selesai membaca Al-Quran. Tetapi berhubung Nabi ada menyebut, bila kamu selesai dari satu-satu majlis, maka hendaklah baca tasbih kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ia merujuk tak kira majlis apapun yang kamu lakukan. Majlis ilmu kah? Dalam rapat kah? Dalam musyawarat kah? Dalam perbincangan kah? Atau selesai daripada membaca Al-Quran, selesai membaca surat Al-Kahfi, selesai membaca surat Yasin, selesai membaca surat As-Sajdah, selesai membaca surat Al-Waqi'ah, Al-Mulk, ketika berhenti itu, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Nabi, hadisnya sahih. Kata ulama hadis, hadisnya sahih riwayat Imam Tirmizi. Ada yang mengatakan riwayat Imam Ahmad. Hadisnya sahih. Kegunaan tasbih kafarat ada dua. Pertama, kafarat. Kafarat maknanya penutup dosa. Manalah dalam majlis ilmu ke, para ustaz tersalah cakap di sana sini, dalam musyawarat ke, dalam meeting ke, membaca Quran, kalau tidak kena makhrajnya, tidak tepat hukum hakam tajwid, ikhfa, idgham, qalqalah, mat kurang panjang, ditutupi oleh Allah dosa-dosa itu. Tapi ingat ya, dosa-dosa kecil. Nah, kegunaan yang kedua sebagai tabi', iaitu cop. Segala kebaikan yang kita buat di dalam majlis tersebut, majlis ilmu umpamanya, dicop oleh Allah, disegel oleh Allah, disil oleh Allah, confirm pahalanya itu kita akan terima di akhirat nanti. Itu namanya tabi'ah. Jadi kegunaan tasbih kafarat, sama ada selesai majlis ilmu atau selesai musyawarah, meeting, selesai berbual-bual, selesai membaca Quran, kita baca tasbih kafarat. Tasbih kafarat ada dua kegunaannya. Pertama, segala kekurangan dan kesalahan yang kita lakukan dalam majlis tersebut,
diampuni oleh Allah, cuma terbatas kepada dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Dan yang kedua, dia menjadi cop, macam cop, apa ya, barulah berlaku satu-satu syahadah itu mesti ada cop. Pahala dalam majlis tersebut, termasuk pahala membaca Al-Quran yang Nabi tidak sebut. Aku tidak sebut alif lam mim itu satu huruf, tapi alif 10 ganjarannya, lam 10, mim 10. Garanti pahala membaca Quran itu kita akan perolehi dari sisi Allah, sebab sudah dicop, sudah diperakui. Yes. Ustaz kira itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan kebiasaan membaca sadaqallah bila dah selesai membaca Quran, ingat itu bukan datang dari Nabi. Perkataan itu boleh bila pada tempatnya. Umpamanya Ustaz katakan, Allah telah berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau Ustaz terjemahkan, siapa yang timbangan amal baiknya berat, maka dia akan hidup penuh dengan nikmat dalam syurga. Siapa yang timbangan amal buruk baiknya ringan, amal buruknya yang berat, maka dia akan dimasukkan dalam hawiyah, iaitu api yang bernyala-nyala. Lalu Ustaz katakan sadaqallahul azim. Sungguh benar perkataan Allah itu. Sungguh benar perkataan Allah itu. Dalam segala hal, bila kita bercakap tentang janji Allah, sama ada janji baik ke janji buruk ke, lalu kita katakan sungguh benar Allah yang maha agung. Itu makna sadaqallahul azim. Bukan itu dibaca sempena selesai membaca Al-Quran. Nah, dia termasuk dalam keumuman membaca doa atau tasbih kafarat. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami telah belajar nama-Mu, yaitu As-Sittir. Sungguh mendalam makna As-Sittir, yaitu maha terlindung, maha tersembunyi, maha tertutup. Karena Engkau mempunyai sifat yang sangat-sangat terpuji. Karena suka menutup kesalahan-kesalahan manusia walaupun mereka banyak melakukan dosa. Oleh sebab itu, berilah kepada kami sifat terpuji tersebut, yaitu suka menutupi aib atau celaan orang-orang lain. Sebab Engkau telah berjanji melalui lisan Rasul-Mu. Dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, siapa yang suka menutupi keaiban dan celaan atau kejahatan Muslim lain, niscaya Engkau, ya Allah, akan tutup kesalahan-kesalahan kami pada hari kiamat nanti. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.